Iku
desires, my heart overflows. The only direction that I'll ever need is a deeper connection that's leading me. And I'm lost in your love when you hold me. Just hold me, 'cause I don't wanna run from your heartbeat. Your heartbeat, no, 'cause I'm lost in your love. I can't break the fall, you're taking it all. I'm lost in your love. I'm lost in your love. I'm lost in your love. I'm hopeless in the crossfire. There's nowhere to go. I'm holding my desires, my heart overflows. The only direction that I'll ever need is a deeper connection that's leading me. And I'm lost in your love when you hold me. Just hold
Halo Profesor, Selamat selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua. Ingat, saya mau ingetin lagi buat kalian, kalau nggak ada kegiatan di luar, jangan pergi keluar. Kalau toh memang itu penting, boleh keluar tapi menggunakan masker dan jangan lupa juga membawa hand sanitizer-nya. Oke, jadi hari ini kita masih melaksanakan matrikulasi hari kedua dengan tema sama, pengalaman kehidupan kampus mahasiswa baru STM Palkomtek dari Politeknik Palkomtek. Ya, oke. Terus saya juga mau mengingatkan buat teman-teman ya masalah absensinya. Oke, absensinya jangan lupa kalian print screen atau kalian foto aja Zoom-nya kalau misalkan kalian menggunakan laptop atau PC kalian untuk sebagai bukti kalau kalian itu ikut serta dalam artikulasi pada hari ini. Ya. Oke, kegiatan kita hari ini apa aja? Oke, kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama Halo Profesor, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, saya mau ingetin dulu buat teman-teman, kalau misalkan nggak ada kegiatan di luar, kalian jangan pergi keluar dulu ya. Sekarang diem-diem aja di rumah, karena kesehatan itu lebih penting. Kalau memang itu urusan ini memang penting, ya silahkan ya, tapi jangan lupa menggunakan masker dan juga membawa hand sanitizer-nya. Oke, jadi hari ini kita masih melaksanakan matrikulasi hari kedua ya, dengan tema yang sama, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru STM Palkomtek dan Politeknik Palkomtek ya. Dengan topik Polkonser 2020, Ready for a Better Future. Oke. Nah, jadi agenda kita hari ini ngapain aja, Win? Oke, pada hari ini susunan acara kita yaitu pembacaan peraturan dan informasi pengarahan peserta oleh panitia, materi wawasan kebangsaan, bela negara dan menangkal radikalisme, matrikulasi worksheet mahasiswa, pengarahan dari MC ke mahasiswa untuk mengikuti matrikulasi sesuai prodi masing-masing, sekaligus membagikan link masing-masing prodi. Matrikulasi prodi S1 Sistem Informasi dan prodi S1 Sistem Informatika. Matrikulasi prodi Akuntansi, matrikulasi prodi D3 Sistem Informasi dan prodi D3 DKV. Oke, itu tadi agenda kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian udah pada sarapan semua kan? Ya? Udah kan? Oke. Terus saya juga mau ingatkan buat teman-teman masalah absensinya. Ya, jangan lupa kalian print screen lagi absensi untuk hari ini, karena yang kemarin kan udah. Jadi untuk hari ini kalian print screen lagi, atau kalian boleh foto Zoom-nya. Kalau misalkan kalian menggunakan laptop atau PC kalian, ya. Yang kedua, kalian jangan lupa juga aktifkan semua videonya, ya. Sama mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditentukan kemarin. Jangan sampai kejadiannya kayak kemarin, ada yang mencoret-coret, ya, PPT dari salah satu pemateri kita juga. Ya, jangan lupa patuhi semua peraturan supaya acara kita pada hari ini lancar. Oke? Nah, mungkin langsung aja ya untuk mempersingkat waktu, karena kalau kita lihat pukul udah lebih dari jam 8:30, kita langsung aja masuk ke acara kita yang pertama. Ya, acara kita yang pertama yaitu pembacaan peraturan dan informasi pengarahan peserta oleh panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Surahmat. Kepada Bapak Surahmat, kami persilakan. Oke. Tolong disimak ya. Halo, cek.
deh. Oke. Untuk para peserta kegiatan PKKMB tahun 2020, saya selaku ketua atau koordinator dari perlengkapan kemarin itu Tiara Hesti. Itu tolong slide-nya jangan dicoret. Tuh balik lagi Tiara Hesti. Tolong di tim dirapiin nih. Di apa tuh? Untuk yang permissionnya dimatiin aja untuk annotation-nya itu. Ya. Nah, kayak tadi itu kejadian juga kayak kemarin. Jadi kita sudah catat semuanya, sudah ada list di tangan saya ya. Ada siswa, ada mahasiswa dari prodi-prodi, ada informatika, ada SI, banyak juga kemarin ada sebagian yang videonya dimatiin. Terus waktu penyampaian materi itu kelihatannya tidak fokus. Saya ingatkan lagi kegiatan kita ini enggak terlalu lama ya, dari jam 8.30 sampai jam 11, kurang lebih 3 jam. Jadi saya minta adik-adik semuanya supaya fokus dengan kegiatan ini. Gunanya apa? Ini nantinya sebagai pembekalan kalian. Bahwasanya yang namanya dunia kuliah atau dunia kampus itu beda dengan sekolah. Jadi ya kalian paling enggak tahu loh, inilah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi kegiatan ini sangat penting. Nah, kali ini saya akan mengingatkan aja untuk tata tertibnya. Jadi tata tertibnya untuk yang di Zoom ya. Untuk di Zoom ya. Jadi kalian yang pertama itu diminta untuk mengikuti seluruh kegiatan atau rangkuman acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, apabila nanti ada masalah atau segala macam ya, kalian bisa chat di grup kalian itu ya. Jangan di chat di grup itu ada masalah apa, nanti bisa kita selesaikan nih. Tapi tolong balik lagi, semua kegiatan kalian atau yang kalian lakukan di dalam Zoom selama Zoom berlangsung itu semuanya dipantau oleh tim panitia. Tim panitia ada banyak di sini, ada hampir 10 orang. Jadi yang ngeliatin kalian. Jadi jangan lihat oh kami ada slide-nya sampai 200-300 orang, itu semuanya dipantau. Kita masing-masing ada tim yang ngeliatin kalian per 20 orang gitu. Jadi itu bisa kelihatan. Nah, untuk posisi duduk terus pencahayaan ya sama kayak kemarin, masih tolong posisi duduknya yang sopan, terus selama kegiatan kalian juga harus sopan ya. Jangan ada yang misalnya kayak kemarin ada makan, ada merokok kayak itu tidak boleh ya. Kalau misalnya kalian bosan mau ngelurusin pinggang ya sekedar perenggangan tidak ada masalah gitu. Tapi fokus tetap nomor 1. Next. Nah, ini mengingatkan aja untuk pakaian. Jadi ini hari kedua. Jadi kegiatan kita ini dari tanggal 23 sampai 25. Ini sudah hari kedua. Pakaian masih sama putih hitam ya. Nah, untuk besok saya ingatkan bahwasanya kalian diminta untuk memakai baju I Love Alcomtech gitu. Jadi kelihatan semuanya, nanti kita sebagai panitia akan selalu memantau apa yang kalian lakukan. Ya, ini untuk baju atau untuk kostum rasanya sudah lumayan jelas. Next. Nah, ini larangan-larangan. Jadi yang ini larangan-larangan ini tolong dipastikan jangan kalian lakukan. Misalnya kayak tadi saya ulangi, kemarin ada mahasiswa dari informatika, dari SI kayak itu ada yang mematikan kamera. Untuk nama-nama mereka itu sudah kami catat semuanya ya. Ada juga yang keluar masuk, yang kalau keluar masuk karena memang masalah jaringan itu tidak masalah. Kita kalian bisa koordinasi dengan tim panitia. Kita kasih inilah kesempatan, kita masukin lagi. Nah, kalau kalian 1 kali, 2 kali, 3 kali masih masuk, nanti kita kick, tidak kita izinkan masuk ya. Itu akan kami masukkan ke dalam list yang bakal tidak lulus untuk kegiatan PKKMB ini. Nah, kenapa kalau misalnya tidak lulus PKKMB ini, kalian tidak akan bisa yang namanya melakukan PKL atau skripsi. Jadi kalian harus lulus PKKMB ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di STEMIK Palkomtek Palembang ya. Nah, jadi kemudian untuk yang lain ya, posisi di kamera sopan kayak itu, jangan ada yang merokok, terus ada jangan makan, jangan sambil makan, terus ada jangan menggunakan handphone, main game sambil nonton misalnya.
ada yang ngobrol segala macam, tolong fokus selama kegiatan. Karena balik lagi kegiatan ini hanya berlangsung kurang lebih selama 3 jam. Jadi kalian diminta untuk fokus selama 3 jam itu. Jadi semua balik lagi, semua kegiatan kalian kami pantau. Ada tim jumlahnya 10 orangan lebih untuk tim ini mantau kalian-kalian masing-masing itu dipantau per 20 orang. Jadi semua kegiatan kalian itu kelihatan. Namanya siapa, makanya kalian itu diminta untuk memberikan nama lengkap yang benar. Siapa namanya, terus prodinya siapa. Nanti kita bisa cek, kita trace semuanya, semua yang kalian lakukan itu bakal ketahuan. Nah, untuk sanksinya, balik lagi. Ya, untuk sanksi yang pertama itu teguran. Nah, ini adalah sanksi yang saya katakan yang merupakan sanksi pertama. Ini teguran secara langsung kepada kalian semua yang sudah melakukan pelanggaran kemarin. List namanya sudah saya pegang di sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada lagi melakukan untuk hari kedua ini, sanksinya nanti kalian akan dichat langsung ke panitia, oleh panitia. Kalian akan dichat bahwasanya, oh kalian sudah melakukan pelanggaran yang kedua kali, kemungkinan kalian akan mendapat sanksi yang ketiga. Kalian dinyatakan tidak lulus untuk kegiatan PKKMB, hasilnya adalah kalian harus mengulang kegiatan PKKMB ini. Entah itu tahun depan atau tahun depannya lagi. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah syarat wajib bagi mahasiswa STEMIK atau Politeknik Palkomtek untuk menyelesaikan studinya di lingkungan kampus STEMIK dan Politeknik Palkomtek. Ya itu saja dari saya selaku koordinator untuk perlengkapan. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih untuk peserta maba semuanya, untuk tim-tim yang bertugas. Saya ucapkan sukses selalu dan semoga kegiatan ini sukses dari awal sampai akhir. Ready for better future. Palkomtek 2020 ready for better future. Selamat pagi. Oke, itulah tadi pembacaan peraturan dan informasi pengarahan peserta oleh panitia. Ya, tolong diingat ya, dicatat bila perlu. Bahwasanya kalian jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang sudah disampaikan oleh Pak Surahmat tadi. Mengingat bahwa PKKMB ini adalah salah satu syarat kalian untuk PKL nanti. Misalkan kalian gagal PKL pada tahun ini, kalian harus mengulang di tahun depan. Kan sayang, ya. Dan untuk mengingatkan sekali lagi juga, bahwasanya besok kalian semua harus menggunakan baju I Love Palkomtek. Kalau misalkan kalian ada yang belum beli atau lupa naruh di mana, kalian boleh lapor dulu ke panitia atau ke kakak pembimbing kalian. Ya, mungkin nanti masalah-masalah itu bisa dikasih tahu oleh panitia. Ya, tapi jangan lupa juga, sebentar lagi kan kita akan mendengarkan materi. Nah, untuk materi pada kali ini yaitu wawasan kebangsaan, bela negara, dan menangkal radikalisme. Tetapi jangan lupa, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalian harus mencatat resume yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Maka dari itu kalian harus menyiapkan dulu alat tulis dari sekarang. Ya, nanti setelah selesai acara ini, kalian akan diminta kembali mengumpulkan resume atau hasil ringkasan kalian kepada panitia. Ya, bisa dimengerti? Oke. Mungkin langsung aja kita masuk ke acara yang selanjutnya, Win. Itu. Acara selanjutnya yaitu matrikulasi worksheet mahasiswa yang akan disampaikan oleh Ibu Herlinda. Pada Ibu Herlinda kami persilakan. Oke. Mungkin langsung kita masuk aja ke materi wawasan kebangsaan, bela negara, dan menangkal radikalisme. Ya. Pada kesempatan kali ini akan dipandu langsung oleh Kak Eko Setiawan. Sebelumnya kita tanya dulu. Halo Kak Eko, udah siap belum nih? Halo. Halo. Oke. Gimana? Terdengar ya suara saya ya? Oke. Oke, kita mulai saja ya. Oke, bisa kita mulai ya? Ya, oke, sip. Oke, terima kasih. Oke, silakan Kak Eko. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ya. Ya sekali lagi perkenalkan, nama saya Eko Setiawan. Kita masih dalam kegiatan pengenalan kehidupan
Kampus Mahasiswa Baru untuk STMIK dan Politeknik Palkomtek tahun 2020. Apa kabar adik-adik semuanya? Oh, sayup-sayup saya dengar nih, oh baik Kak, luar biasa. Oke. Good ya. Ya, saya doakan pastinya adik-adik semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat selalu, masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan PKKMB kita di tahun 2020 ya. Nah, untuk sesi kali ini ya, kita akan mendengarkan materi ya langsung nanti mengenai wawasan kebangsaan, bela negara dan menangkal radikalisme. Dan di kesempatan kali ini yang luar biasa, di hari yang luar biasa ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita langsung sambut saja, ada Bapak Kolonel Infantri Wirawan Eko P, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, yang merupakan Kasiter Korem 044 Gapo. Halo Bapak Wirawan. Bapak Wirawan. Ya. Oke, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Oke. Selain itu juga sudah bergabung bersama kita ada Bapak Ganda Hutasoid, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, yang merupakan pembantu ketua 3 di STMIK dan Politeknik Palkomtek. Bapak Ganda, apa kabar? Baik-baik, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Ganda, mungkin mau menyapa-nyapa dulu Pak Wirawan. Iya. Terima kasih kepada Bapak Kasiter Korem yang mewakili Komandan Korem kita dalam kesempatan pagi ini, yaitu dalam pelaksanaan PKKMB. Kami sangat terhormat bahwa Bapak-Bapak dari Korem, baik Pak Wirawan yang mewakili Komandan Korem, kami berharap kita semua dalam menjalankan aturan dalam keadaan sehat, dan sangat berterima kasih kerelaan Bapak-Bapak untuk membimbing anak-anak mahasiswa kita yang akan mengikuti pengarahan tentang bagaimana bela negara. Oleh karena itu Pak, dari kami pihak dari Palkomtek, saya sendiri sebagai pembantu ketua 3 atau direktur 3 di STMIK, Politeknik Palkomtek, dan seluruh peserta maupun admin dari Palkomtek sangat berterima kasih atas penyampaian bimbingan yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita harapkan dapat berhasil dengan baik dan kita dipenuhi anugerah dari Tuhan, diberikan kesehatan. Sekian, terima kasih. Mungkin yang bisa saya dapat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ganda. Ya, kalau begitu mungkin kita langsung saja mendengarkan untuk materi wawasan kebangsaan, bela negara dan menangkal radikalisme yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Kolonel Infantri Wirawan Eko P, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum. Kepada Bapak Wirawan kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Ganda, kemudian segala perangkat aktivitas Poltek, dan seluruh adik-adik mahasiswa maupun mahasiswi yang mengikuti kegiatan ini pagi hari ini. Pertama-tama saya sampaikan di sini bahwa sebetulnya Komandan Korem yang akan menyampaikan materi ini, karena beliau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu mendampingi Bapak Panglima dalam rangka kunjungan kerja, sehingga beliau menitipkan salam pada kita semuanya, permohonan maaf, kemudian salam untuk adik-adik kita sebagai tunas-tunas bangsa kita yang baru ini, supaya menjadi tunas-tunas bangsa yang berakar dan menjadi tulang punggung bangsa, pengganti-pengganti pemimpin kita saat ini, nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Baik, tak lupa juga kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, meskipun masih dalam
kondisi yang mungkin tidak memungkinkan kita bertatap muka, melalui media ini kita bisa bertatap muka, dan tiba saatnya saya akan menyampaikan beberapa hal tentang materi kami, yaitu tentang bagaimana wawasan kebangsaan, bela negara, dan bagaimana menangkal radikalisme. Ini pada adik-adik semua, saya sampaikan di sini, bahwa kondisi kita pada saat ini, kita bisa lihat. Sebelumnya, saya perkenalkan diri Bapak, adik-adik semuanya, bahwa saya Kasiter Korem, ini jabatan saya. Dari Danton, saya dulu lulus Akmil tahun 96, ya jabatan saya, kemudian sampai dengan pindah-pindah tempat terus saya ini. Penempatan pertama di Kodam Jaya, saat itu juga kondisi pada saat reformasi 97-98. Kemudian jabatan di Brigif 1 ya, dan Ramil, kemudian di Ambon, kemudian pindah lagi ke Korem 83 di Malang, dan kemudian pindah lagi ke Pandeglang, jabatan Danjon, kemudian pindah lagi jadi Dandim waktu itu tahun 2014 di daerah Sulawesi, di Takalar. Saya di Sulawesi sampai hampir 7 tahunan. Kemudian saat ini saya menjabat jadi Kasiter Kasrem 044 Gapo. Saya lahir di Palembang, Pak. Di Sungai Gerong Pelaju. Iya. Tapi saya numpang lahir saja, Pak. Numpang lahir di di Sungai Gerong Pelaju, itu hari-hari saya, kalau kata orang Jawa, saya di sana hari-harinya. Kemudian saya balik lagi ke sini untuk melihat tanah airnya, tanah air kelahiran saya, Pak. Saya sudah beristri, anak saya 3. Yang pertama sudah semester 3 di Unjani, Cimahi, mengambil kedokteran, alhamdulillah. Yang kedua masih kelas 1 SMA di Bandung juga. Kemudian yang ketiga masih kelas 3 SD perempuan ini, 3 SD. Sekolahnya ikut neneknya di Banten, Serang Banten. Itu perkenalan singkat saya masuk kepada materi. Ini kita lihat kondisi potret bangsa kita yang saat ini. Ya mungkin sudah kita ketahui semuanya. Adanya korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, banyak kerusakan lingkungan, Ini kan sudah materi. pembalakan liar, pencucian uang, tawuran, dan kelahi. Dan banyak juga, nah ini kondisi tawuran yang ada saat ini. Ini tawuran pelajar, tawuran mahasiswa, tawuran antar kampung juga. Ini yang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di wilayah kita, di Indonesia ini. Ini berdampak radikalisme, mahasiswa dengan rakyat, kemudian ada juga pengerusakan pompa bensin, kemudian kendaraan alat-alat negara. Demonstrasi-demonstrasi yang sering terjadi ini yang pernah saya alami juga. Pada saat itu juga waktu saya penugasan pertama di Kodam Jaya tentang kegiatan reformasi itu banyak sekali ya, kita ya bersitegang juga dengan adik-adik mahasiswa pada saat itu. Ya. Kemudian selain itu juga, ini kita lihat juga
kondisi saat ini juga tentang penyalahgunaan narkoba, yaitu hampir 15.000 jiwa meninggal tiap tahun. Tahun 2017, data yang ada, penyalahgunaan narkoba ini sebanyak hampir 3 jutaan orang. Rentang usianya sampai 10 sampai 59 tahun. Penggunaan di kalangan remaja kita ini meningkat hampir sampai dengan 28%. Ini berdasarkan Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional RI. Dan juga kita dengar juga berita bahwa adanya penggerebekan pabrik narkotika. Hampir 2 juta butir pil PCC siap edar, bahan bakunya, beserta alat pembuatannya ini di Bandung, di Tasikmalaya, dan Tangerang. Ini pada intinya penyalahgunaan narkoba ini menjadikan generasi kita yang tidak berkualitas, atau bisa dibilang lost generasi yang hilang nantinya. Kemudian juga kita lihat tentang globalisasi, tentang media. Ancaman melalui media, ya, desinformasi, fitnah, penyesatan, provokasi, pengalian isu, pembunuhan karakter dengan menggunakan isu domestik, otonomi daerah, otsus, lingkungan hidup, HAM, demokratisasi, amandemen konstitusi dan undang-undang, sengketa. Jadi semua itu melalui media, sehingga akan timbul saling curiga, meragukan Pancasila, meruntuhkan percaya diri atau nasionalisme, dan delegitasi pemerintah. Nah, ini yang sering terjadi, yang sering kita dengar dan mempengaruhi generasi-generasi muda kita maupun generasi tua kita. Ancaman melalui media. Pada intinya, untuk mengcounter itu kuncinya itu gunakan nurani, logika, dan akal sehat kita. Kita juga pernah dengar tentang bagaimana Meletus 100 tahun menuju Indonesia Emas. Dari mulai proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Kemudian pembangunan stabilitas tahun 66. Kemudian berjenjang ke tahun 1998, reformasi dan demokrasi yang telah terjadi. Kemudian tahun 2008 transformasi. Dan diharapkan pada tahun 2045, yaitu mencapai keemasan, mencapai keunggulan. Dan kita lihat juga bahwa penduduk dunia ini semakin hari semakin meningkat. Terkait juga dengan penyediaan energi fosil juga akan habis. Tahun 2013 sudah 7,2 M data pendudukan. 2017 8 M, 2039 11,6 M, 2045 12,6 M, dan 2056 hampir 14,5 M. Sehingga kebutuhan energi akan habis, sehingga diperlukan energi hayati. Nah, ini kita lihat ya, pertumbuhan penduduk. Dari data World in 2050, data kependudukan, pertumbuhan penduduk kita di dunia tahun 1800 1 miliar pertumbuhannya. Lanjut. Tahun 1975 4 miliar. tahun 87 5 miliar penduduk dunia kita. Tahun 99 6 miliar. Dalam 6 tahun, kurun waktu 6 tahun, pertambahan penduduk di dunia ini bertambah 1 miliar.
Dan juga kita tidak kita melihat juga kematian yang terjadi karena kekurangan gizi, kekurangan makan. Menurut data UNICEF, tiap 2,1 detik satu anak meninggal dunia. Tiap menit 29 anak meninggal dunia. Setiap hari 41.095 anak meninggal dunia. Jadi hampir 15 juta anak meninggal dalam 1 tahun. Karena apa? Karena kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan yang buruk. Terkait dengan kondisi kita saat ini juga kita waspada tentang Perang Dunia Ketiga ini. Kemudian pandemi COVID-19 ya, yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru ini mewabah dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan WHO tanggal 19 Maret 2020. Ini sudah menyerang seluruh dunia. Terkait dengan hal tersebut, tahun 2043, energi fosil akan habis, sehingga dibutuhkan energi hayati. Ini bisa kita lihat daerah-daerah yang menjadi incaran. Yang warna hijau ini adalah daerah-daerah tropis yang merupakan daerah-daerah penghasil produk hayati. Hampir 7,8 miliar jiwa di daerah non-ekuator yang berwarna putih. Kemudian 2 miliar jiwa di daerah ekuator. Negara-negara yang non-ekuator itu mencari pangan, air, dan energi di daerah ekuator. Yang Brazil, termasuk Indonesia, menjadi sasaran-sasaran untuk mencari pengganti energi, yaitu energi hayati, mencari pangan, air, energi di daerah wilayah ekuator ini. Sehingga inilah yang pernah disampaikan dulu oleh Bapak Panglima TNI dulu tentang proxy war, di mana salah satu pihak menggunakan pihak tiga, kelompok lain untuk berperang melalui berbagai aspek, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek lainnya. Perang melalui berbagai aspek berbangsa dan bernegara, yang membuat satu negara menjadi tempat untuk saling berebutan mencari sumber daya hayati. Ini bisa kita lihat juga batas wilayah kita yang dikelilingi oleh, kita bisa lihat ini perbatasan dengan Malaysia, dengan Papua Nugini, dengan Timor Leste, dengan Filipina, dengan Pulau Palau, Papua Nugini, Pulau Terluar, Australia, India, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kita dikelilingi oleh negara-negara sekitar kita, sehingga harus mempunyai batas-batas yang terkait. Ini kita bisa lihat satu kesatuan pulau, satu kesatuan evaluasi disebut HANKAM, kemudian samudra yang ada merupakan pemisah tapi faktor penyambung penghubung. Negara Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini tersebar, diperlukan peningkatan pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan untuk menyatukan pulau-pulau antar pulau kita yang memiliki hampir 17 ribuan pulau, kemudian adat istiadat yang berbeda, perlu pemahaman wawasan kebangsaan
Di antaranya itu melalui dengan 4 konsensus dasar kebangsaan. Pancasila yang kita miliki sebagai pandang hidup bangsa kita. Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak ada gunanya kita makmur dan modern, namun kehilangan yang fundamental, yang terbaik dari bangsa kita. Ini merupakan pesan dari mantan presiden kita, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, pada pidato kenegaraan Presiden RI. Bila mana bangsa kita hilang Pancasilanya, kebinekaannya, semangat persatuan, toleransi, kesantunan, dan pluralisme, serta kemanusiaan. Jadi kita harus memiliki ini semuanya. Tidak ada gunanya kita makmur dan modern kalau kita kehilangan poin-poin yang fundamental dari bangsa kita ini. Kita bisa lihat sejarah bangsa kita. Kita back flash ke belakang sejarah bangsa kita. Ada Budi Utomo dengan gerakan Budi Utomo melalui visi jalur pendidikan menjadi tonggak pertama sejarah NKRI. Sumpah Pemuda, kemudian lahirnya NKRI. Kita bisa lihat sejarah kita bangsa kita ini. Wawasan kebangsaan, yaitu batu bangun building block. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan, kebangsaan, nasionalisme, geopolitik, tanah air, dan negara kepulauan. Adapun unsur kebangsaannya, yaitu merasa satu sebagai bangsa Indonesia. Paham, Bhinneka Tunggal Ika adalah persatuan dan kesatuan, dan memiliki semangat, kecintaan, keikhlasan, kesadaran, kesetiaan, loyalitas nasional. Dari kondisi kita saat ini, kemungkinan ancaman yang mungkin timbul, yang perlu kita antisipasi bersama dalam mempertahankan negara kita, yang mungkin timbul adalah ancaman militer, agresi militer, sabotase, pelanggaran wilayah, spionisme, aksi teror bersenjata, separatis pemberontakan bersenjata, perang saudara antar kelompok masyarakat. Kemudian yang non-militer juga kita perlu antisipasi, yang saat ini mungkin kita sering hadapi. Ideologi, bahayanya laten, bahaya yang sewaktu-waktu timbul, bahaya komunis yang sewaktu-waktu timbul dan sudah mempengaruhi generasi-generasi muda kita. Paham liberal, mencari ideologi lain, ATI, ISIS. Kemudian, nggak bisa bilang. Politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan geografi luas sumber kekayaan alam. Untuk itu perlu kita terapkan landasan bela negara kita. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 30, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi kita semuanya dalam rangka bela negara ini siap dan berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Merupakan hak dan kewajiban warga negara. Ini kita bisa lihat, sudah siapkah kita bela negara bagi adik-adik kita semua? Adik-adik mahasiswa-mahasiswi kita ini,
Bagaimana persatuan kondisi bangsa kita saat ini? Bisa kita lihat. Bagaimana cara menjaga keutuhan bangsa kita ini. Apa yang perlu kita pertahankan, adik-adik? Yang pertama, kedaulatan negara kita, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa dan tumpah darah Indonesia. 3 faktor yang paling fundamental untuk menjamin kelangsungan hidup atau eksistensi dalam berbangsa dan bernegara. Jadi ini yang perlu kita pertahankan. Jangan sampai kedaulatan kita diinjak-injak. Jangan sampai kita diperalat oleh negara lain. Jangan sampai wilayah NKRI kita ini banyak yang ingin memerdekakan diri, ingin lepas dari NKRI. Kemudian keselamatan bangsa kita sedang terjadi cabik. Apakah karena ancaman non-militer maupun non-militer. Yang kondisi saat ini kita bisa lihat dari segi ideologi, banyaknya ideologi yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ini sangat berpengaruh sekali. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kelangsungan hidup kita, bangsa kita ini. Pancasila sebagai landasan hidup bangsa kita, pandangan hidup bangsa kita, falsafah hidup kita. Bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kepribadian bangsa kita. Jangan sampai Pancasila ini hilang dan luntur. Bahkan pernah saya sampaikan di sini, adik-adik, pada saat kami melaksanakan operasi justisi bersama dengan kepolisian juga untuk masalah disiplin pemakaian masker, kami cek, coba sebutkan Pancasila. Ada yang tidak hafal masyarakat kita. Pancasila nomor 1 tidak hafal. Lupa. Apakah itu karena kondisi saat kita ini? Apakah memang sudah hilangnya partisipasi masyarakat untuk kebangkitan nasional, kawasan kebangsaannya, nasionalismenya? Ini bisa kita lihat. Bagaimana kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita. Dengan apa mempertahankannya? Mari dengan seluruh potensi dan kekuatan nasional, berdasarkan kesadaran hak dan kewajiban setiap warga negara. Serta kita harus yakin pada kekuatan sendiri, ya, dalam upaya negara yang disusun menjadi, nah ini bisa kita lihat, ya, ancaman non-militer dan ancaman militer yang terjadi, komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Semua berinteraksi sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, komponen pendukung mendukung komponen utama dalam rangka menghadapi ancaman-ancaman yang timbul. Komponen utama tanpa bantuan daripada komponen cadangan maupun komponen pendukung, kita tidak bisa menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin timbul, baik itu langsung maupun tidak langsung, yang menggerogoti eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Kita bisa lihat ini gambaran bela negara kita ini sesuai dengan profesinya kita. Kita bisa lihat pramuka, mahasiswa, mahasiswi yang berprestasi, ya, kemudian berprestasi dalam bidang olahraga. Kita bisa lihat ini. Nah ini, saya berikan contoh. Anak-anak muda kita, generasi-generasi muda kita yang berprestasi. Bukan hanya di meja belajar saja, tapi dalam bidang olahraga, dalam bidang pemikiran, dalam bidang profesi kita masing-masing. Ini saya berikan contoh. Banyak sekali prestasi anak-anak bangsa kita yang bisa menunjukkan bahwa anak-anak muda, generasi muda kita ini berpotensi dan menjadi daya efek deterren, ya, bahwa Indonesia ini memiliki anak-anak muda, tunas-tunas bangsa yang siap, ya, membela bangsa, menunjukkan
kompetensi bangsa kita dengan negara-negara lain. Ini kita bisa lihat kompetisi akademik berskala internasional, kemudian marathon driver, semuanya kita menunjukkan eksistensi kita sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi gambaran bela negara itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Sebagai dokter, sebagai Basarnas, sebagai pemadam kebakaran, sebagai guru, maupun sebagai murid, sebagai mahasiswa yang mengkritik bangsa kita ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita adalah nasionalisme, kita adalah cinta tanah air kita. Ya, ini contoh-contoh kita sesuai contoh-contoh bela negara kita ini bagaimana untuk menunjukkan eksistensi kita, berpartisipasi, menunjukkan tekad dan kemauan kita untuk memiliki peluang dan prestasinya. Nah, sekarang masuk ke radikalisme. Ini yang kondisi saat ini yang sering terjadi pada anak-anak muda kita, masyarakat kita. Ya. Paham radikalisme itu apa sih? Ini perlu adik-adik ketahui bahwa radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik secara total dan bersifat drastis dengan menyampingkan nilai dan norma yang ada, dengan mengajarkan intoleran, fanatik, eksklusif, atau anarkis. Ya. Jadi, ya. Sehingga terkait dengan hal tersebut, ya, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang masuk dan berkembang sebagai paham radikal di dalam suatu negara, yang masuk ke Indonesia ini. Ini sangat dipengaruhi oleh secara geopolitik. Kenapa? Karena Indonesia diapit oleh dua kutub kekuatan ideologi dan paham-paham besar di dunia. Masuk melalui keterbukaan informasi, masuk melalui teknologi informasi, dan masuk melalui jaringan media sosial. Inilah mempengaruhi mindset pemikiran masyarakat kita, anak-anak kita, orang-orang yang sering melakukan karena keterbukaan informasi, sehingga menimbulkan kerentanan tersendiri, khususnya terkait dengan masuk dan penyebaran paham-paham radikal ke Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, saya juga mempelajari tentang sel-sel radikal atau teror yang terjadi. Seorang anak SMP pada saat itu di daerah Pandeglang, dia terpengaruh oleh paham-paham radikal dari internet. Dari dia buka laptop menggunakan internet, dia pelajari, masuk dari paham-paham dari radikal dari negara lain, dia mempengaruhi mindsetnya, ya, mempengaruhi pandangan hidupnya, ya, sehingga pada saat itu juga anak SMP tersebut melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Setelah kita pelajari, itulah pengaruh daripada paham-paham yang masuk melalui keterbukaan informasi. Karena teknologi informasi, jaringan media sosial, sehingga perlu kita adakan counter-counter, tindakan-tindakan preventif kita kepada anak-anak bangsa kita, supaya jangan terpengaruh terkait dengan penyebaran paham-paham radikal di Indonesia ini. Nah, ini saya sampaikan di sini kepada adik-adik semuanya, kerawanan paham radikal dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Semua lini-lini kehidupan ini dimasuki oleh paham radikal, sehingga menimbulkan degradasi Pancasila, ya, melemahkan konstitusi, kemudian melawan liberalisme, perlawanan rakyat, intoleransi, ada yang mendukung separatisme, terorisme,
Inilah yang akan mengganggu kehidupan bangsa kita, yang mengganggu, yang merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita. Pro dan kontra, tanggapan-tanggapan yang mendukung maupun yang kontra terkait dengan kerawanan paham radikal yang mempengaruhi dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam kita ini sering terjadi. Ada yang mendukung, ada yang kontra. Ya, sehingga perlu kita samakan persepsi kita. Bagaimana bangsa kita ini kuat. Anak-anak bangsa kita ini harus memiliki tameng, harus memiliki pagar untuk apa? Menghindari, mencegah, mengetahui bahwa itu adalah radikal dan bisa melemahkan bangsa kita. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan di sini pada adik-adik semuanya, upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dengan melibatkan semua komponen bangsa, sesuai dengan profesi dan bidang tugas masing-masing. Seperti kegiatan hari ini juga tentang kegiatan awal masuk kuliah, merupakan menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai nasionalisme, ya, pada adik-adik semuanya, ya, supaya apa? Supaya tidak terombang-ambing, supaya tidak terpengaruh oleh paham-paham yang tidak benar, supaya nasionalismenya tinggi, ya, cinta tanah airnya betul-betul cinta, ya, bisa menunjukkan prestasinya dengan baik. Upaya yang dilakukan berikutnya, kita bisa memetakan terhadap kelompok yang berafiliasi atau cenderung berpaham radikal. Ini sudah kita lakukan ya, bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya, ya, dibantu dengan masyarakat jajaran, mulai dari RT RW, desa, kelurahan, dengan babinsa sampai dengan pemerintah daerah. Kita terus melakukan koordinasi, ya, mengeliminir kelompok-kelompok yang mungkin timbul di wilayah kita masing-masing. Kemudian sama-sama meningkatkan deteksi dini sebagai basis deteksi. Ya, kita harus meningkatkan deteksi dini kita. Kita mencari untuk apa? Mencegah dini. Kita harus tahu awal. Sehingga kalau dulu itu adanya wajib lapor. Tamu 1x24 jam wajib lapor. Peran RT RW pun, peran warga sekitar pun sangat-sangat dominan. Sehingga apa? Ada tamu yang menginap itu dia wajib lapor ke RT-nya. Ya, adanya dulu ada pos kamling, pos keamanan keliling, di pos-pos ronda. Ya, kondisi saat ini kita bisa lihat, diserahkan saja sama dengan satpam. Kita tidak bisa lagi bersama-sama ronda dulu, kalau bilang orang Jawa itu meronda, ya, meronda sama-sama kita sambil menjaga keamanan keliling, ya, berkomunikasi, kemudian adanya wajib lapor, oh ada tamu ke wilayah ini, ke RT ini ada wajib lapor, sehingga semua terdeteksi. Sekarang kondisi saat ini kita lihat tingkat komunikasi sosialnya kita sangat kurang. Ya, karena apa? Kesibukannya masing-masing, egonya masing-masing. Sehingga apa? Ya, itu yang terjadi pada saat kita ini, kondisi kita saat ini. Dan diharapkan pada adik-adik harus mempunyai apa? Rasa kebersamaan, rasa saling memiliki. Satu sakit, semuanya sakit. Satu senang, semuanya senang. Nah, jadi perkuat kita dalam kemahasiswaan ini, ukhuwahnya perkuat, ya, soliditasnya, ya, silaturahmi, komunikasi dengan sesama mahasiswa, dengan dosen, dengan pembimbing, ya, sehingga apa? Kita bisa mendeteksi, kita bisa mengatasi permasalahan yang terjadi. Kemudian kita bangun, mari kita bangun, kita jalin dan pelihara hubungan, ya, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat,
tokoh pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya. Ya, kita harus menjalin hubungan ini dengan baik. Ya, ada perbedaan, ada kesalahpahaman, kita rembuk, kita diskusi, ya, kita cari permasalahannya, kita cari solusinya, sehingga tidak menimbulkan persengketaan, perselisihan yang berlarut-larut. Ya, kemudian sama-sama kita mendorong. Mari kita dorong dan wujudkan, ya, sesuai dengan TNI kita ini bahwa berasal dari rakyat, tentara nasional, tentara pejuang, sama-sama dengan TNI. Kenapa? TNI kita ini adalah yang berasal dari rakyat. Nanti juga saya juga setelah pensiun juga kembali ke rakyat. Ya, ya. Ini. Mari kita sama-sama menangkal berkembangnya paham-paham radikal ini. Ya, memberikan sumbangan pemikiran, ya, kemudian menyampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat, ya. Saat ini juga saya laksanakan ini juga untuk komunikasi dengan tenaga pendidik, dengan para mahasiswa, ya, dengan dosen, dengan rektor, dengan perguruan tinggi, dengan SMU, SMP, SD, apel pagi, pengibaran bendera muda dan lainnya. Ya, kita sebagai TNI juga aparat juga harus komunikasi dengan seluruh komponen pendidikan. Untuk menjaga jangan sampai anak-anak bangsa kita ini, ya, jangan sampai mahasiswa-mahasiswa kita ini memiliki paham-paham yang tidak baik, paham-paham radikal, sel-sel, ada niat-niat untuk kekerasan atau yang lain-lainnya. Ya, makanya kita harus bisa saling solid, kita harus saling mengingatkan, mendeteksi dini, ya, mulai dari lingkungan keluarga kita, ya, mulai dari lingkungan wilayah kita, tetangga kita, ya, mulai dari teman-teman kita di tempat pendidikan, sesama mahasiswa, kita harus mendeteksi dini. Saya mengingatkan bahwa kita lahir di wilayah NKRI ini. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita adalah rakyat Indonesia. Kita harus cinta tanah air kita. Kita harus bela negara kita ini. Sehingga saya menyampaikan hal-hal penting dalam kehidupan. Yang dapat menghancurkan kehidupan adalah kemarahan, keangkuhan, dan dendam. Yang tidak boleh hilang dari kita, adik-adik semua, harapan, keikhlasan, dan kejujuran. Yang paling berharga, kasih sayang, cinta, dan kebaikan. Yang tidak pernah pasti, kekayaan, kesuksesan, dan mimpi. Yang membentuk watak adalah komitmen, tulus, dan kerja keras. Yang membuat sukses kita, yang membuat sukses adik-adik, tinggal tekad kita, kemauan kita, dan konsentrasi dan fokus terhadap apa yang kita lakukan. Yang tidak pernah tahu rezeki kita berapa, umur kita sampai kapan, jodoh kita siapa. Kita tidak tahu. Yang pasti dalam hidup kita, yaitu bahwa kita pasti akan tua, kita pasti akan sakit, dan pasti kita akan mati. Itu yang sudah pasti dalam hidup kita ini. Sehingga apapun yang kita rasakan itu, kita harus bersyukur, karena kita masih diberikan kesempatan. Oleh sebab itu, kita harus belajar. Ya. Kadang Tuhan mengizinkan aku melalui derita. Ini sebagai renungan buat adik-adik kita semuanya. Ya. Bahwa aku belajar, bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan. Kadang Tuhan membelokkan rencanaku, tetapi aku tahu, karena itu lebih baik dari yang aku rencanakan. Sebab itu, aku menerima semua itu dengan sukacita. Aku belajar bahwa percobaan itu pasti datang di hidupku. Aku tidak mungkin bertahan. Tidak Tuhan, karena aku tahu bahwa semua itu tidak mungkin melampaui kekuatanku. Sebab itu aku belajar menghadapinya dengan sabar. Cobaan datang dari Tuhan. Aku belajar bahwa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi. Karena semua rancangan Tuhan sangat indah bagiku. Maka dari itu, aku belajar bersabar, bersyukur, dan bersukacita dalam segala yang ada. Karena semua itu menyehatkan jiwa dan menjagalkan hidup.
Ini sebagai renungan. Kita harus belajar. Kita belajar. Kita bisa renungkan ini. Bukan karena indah yang membuat bahagia, tapi karena kita bahagia, semua jadi indah. Bukan karena baik membuat kita senyum, tetapi karena kita senyum, semuanya menjadi baik. Bukan karena mudah, kita jadi bisa, tetapi karena yakin bisa, semua jadi mudah. Bukan karena tidak ada rintangan, kita jadi optimis, tapi karena kita optimis, maka rintangan menjadi tidak ada. Ini mari kita renungkan adik-adik semuanya. Ini mari kita bangkit. Harapan kami mampu, adik-adik mampu menjalankan peranannya sebagai mahasiswa. Tidak mudah terpancing atau terasuk oleh informasi yang belum tentu benar. Mari kita menjaga martabat sesama mahasiswa. Nama baik alma mater, nama baik tempat kita kuliah, tempat kita menuntut ilmu. Jangan suka mengeluh, tetapi cari solusinya agar tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan. Pandai berkomunikasi, berkoordinasi, silaturahmi, guna menjaga soliditas sesama anak bangsa. Jangan merasa dirinya paling hebat, sombong, iri, dan dengki kepada siapapun. Itu sebagai yang kita harus harapan kita. Nah ini, pok radikal adalah musuh bersama. TNI sebagai salah satu institusi negara mengajak secara bersama-sama seluruh komponen bangsa untuk turut serta berperan aktif dalam mencegah dan menangkal bahaya komunisme, terorisme, radikalisme, dan perkembangan. Mari kita tolak radikalisme. Pemuda yang cerdas harus bisa melawan radikalisme. Pemuda yang cerdas harus memiliki kemampuan menangkal radikalisme, memiliki benteng diri yang kuat, benteng hati yang kuat dengan berlandaskan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Semua harus ada di dada kita, merah putih di dada kita. Kibarkan bendera merah putih, menunjukkan eksistensi bangsa kita di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Ya, lebih kurangnya saya minta maaf bila mana ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati kita semuanya, pada adik-adik semuanya. Harapan kami pada adik-adik semuanya, ya, untuk bisa timbul semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air, ya. Kemudian tumbuh benih-benih persatuan kesatuan, sama-sama Bhinneka Tunggal Ika, sama-sama kita bersatu. Bersatu kita tumbuh, bercerai kita runtuh. TNI merupakan salah satu institusi yang menjaga NKRI. Tidak akan mampu bila mana tidak bersama dengan rakyat. TNI tidak akan mampu bila mana rakyat sendiri-sendiri. TNI tidak akan mampu bila mana tidak bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa. Ya. TNI mengajak pada seluruhnya kita seluruhnya. Mari kita jaga kedaulatan bangsa kita ini. Mari kita jaga merah putih kita ini. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita jaga Undang-Undang Dasar 45. Ya. Terkait dengan paham-paham yang ada saat ini, saya minta pada seluruh adik-adik, jangan sampai terpengaruh. Eksistensi kebangsaan kita, eksistensi kita sebagai mahasiswa memiliki potensi-potensi tunas-tunas bangsa kita. Tunjukkan kepada bangsa kita. Kibarkanlah merah putih di dunia ini. Bahwa memang bangsa kita ini, anak-anak bangsa kita ini mampu dan perlu mendapatkan atensi dari seluruh bangsa. Jangan saling berkelahi, ya. Jangan saling tawuran. Saya mengharapkan kalian harus saling menunjukkan apa yang kamu bisa.
Tunjukkan prestasi kalian. Tunjukkan pada dunia, tunjukkan kepada bangsa, tunjukkan pada keluarga kamu, kebanggaan kita ini. Ya, anak-anak kita ini, para mahasiswa, mahasiswi yang saat ini baru masuk ya ke Politek, ya, saya harapkan belajar dengan baik, ya, tanamkan nasionalisme kamu, ya, tunjukkan kamu bisa berprestasi. Jangan sampai kalah dengan yang lain. Demikian yang saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila mana ada kekurangan sekali lagi. Ya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih pada Poltek yang mengundang kami. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Persatuan dan kesatuan perlu kita solidkan untuk membangun bangsa kita ini. Ya, harapan kita sekali lagi, mari kita mencapai Indonesia emas. Ya, kondisi saat ini merupakan ujian buat kita. Ya, saya minta sama-sama kita bangun Sumatera Selatan ini, Palembang ini dengan baik, Indonesia ini dengan baik. Demikian yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Eko Setiawan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Kolonel Infantri Wirawan. Mudah-mudahan dengan materi yang diberikan pastinya itu akan menimbulkan rasa nasionalisme yang lebih tinggi untuk adik-adik kita, mahasiswa, mahasiswi STMIK dan Politeknik Palkomtek. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan Bapak atas materi yang luar biasa. Kemudian juga dari ketua kita Bapak Benedictus Effendi juga menitipkan salam, rasa hormat dan terima kasih, dan mohon maaf juga tidak bisa bergabung bersama kita karena beliau ada kesibukan yang lain. Ya, sekali lagi kami ucapkan juga mudah-mudahan sehat-sehat selalu Bapak. Iya, sama-sama Pak Eko. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Bapak. Oke, Ya. Sekali lagi demikian materi wawasan kebangsaan, bela negara dan menangkal radikalisme yang langsung disampaikan oleh Bapak Kolonel Infantri Wirawan Eko P, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum. Dan untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Berikutnya kita akan kembalikan ke MC. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Eko ya. Nah, itulah tadi materi wawasan kebangsaan, bela negara dan menangkal radikalisme. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari materi hari ini ya. Juga saya mau mengingatkan buat teman-teman, tadi masih banyak yang menonaktifkan kameranya. Ya, tadi dari tim panitia juga udah ngelihat, udah ngecek ya, udah beberapa yang sengaja mengaktifkan dan menonaktifkan videonya. Satu lagi, tadi ada yang ketahuan dia menggunakan foto, bukan video. Ya, tadi sudah dilihat sama panitia, itu ada beberapa yang menggunakan foto. Saya ingatkan sekali lagi, ya, selama martikulasi ini, kalian diwajibkan untuk mengaktifkan video kalian masing-masing. Ya, apalagi pada saat pemateri menyampaikan materinya. Oke. Ini kalau misalkan nanti ketahuan lagi oleh sama panitia, akan mungkin langsung dikeluarkan dari Zoom, ya. Dan dinyatakan mungkin kalian tidak hadir untuk matrikulasi pada hari ini. Oke. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kalian mematikan video pada saat matrikulasi. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung aja kita masuk ke acara yang selanjutnya. Oke, acara yang selanjutnya yaitu matrikulasi worksheet mahasiswa yang akan disampaikan oleh Ibu Herlinda. Pada Ibu Herlinda, kami persilakan. Oke, sebentar ya kita tunggu dulu. Apakah Bu Herlinda sudah siap?
buka. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tiga, dua, satu. Siapa kita? Siapa kita? Kelompok berapa kita? Kami buka. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi seluruh bangsa Indonesia.
3, 2, 1. Siapa kita? Siapa kita? Kelompok berapa kita? Kami buka, semoga bermanfaat bagi kita dan bagi seluruh bangsa Indonesia.
3, 2, 1. Siapa kita? Siapa kita? Kelompok berapa kita? hari ini mengenai worksheet mahasiswa. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke matrikulasi prodi masing-masing. Nah, di sini saya mau memberitahu terlebih dahulu ya. Untuk prodi S1 SI itu tetap berada di link ini ya. Untuk prodi S1 SI tetap berada di link ini. Oke. Dan untuk S1 informatika nanti akan berada di link lain. Jadi untuk prodi informatika, S1 informatika itu boleh logout dari Zoom ini. Nanti kalian akan diberikan link oleh panitia dan join langsung ke link tersebut. Dan untuk D3 akuntansi itu kemungkinan kita mulai dari jam 10.20 ya, jam 10.20. Jadi ingat untuk prodi S1 SI itu tetap berada di link ini ya. Sedangkan untuk S1 informatika dan D3 akuntansi nanti akan diberikan link oleh panitia dan kalian boleh logout dari Zoom ini. Paham ya? Oke.
Oke, untuk yang istirahat, D3 Sistem Informasi dan D3 DKV itu diistirahatkan. Oke, untuk D3 S1 SI dan D3 DKV itu kalian boleh istirahat sebentar deh ya. Nanti gabung lagi itu jam 11. Nah, kemungkinan nanti kalau misalkan nggak ada perubahan, untuk D3 SI itu nanti bakal masuk ke link ini lagi, ke Zoom yang ini lagi. Ya, untuk D3 SI-nya. Sekitar jam 11 nanti. Kalau nggak ada perubahan, oke? Terus untuk D3 DKV-nya nanti bakal join Zoom ke link yang satunya. Yang tadi kayak saya kasih tahu. Oke? Kemungkinan. Kalau misalkan nggak ada perubahan berarti D3S1-nya bakal join ke Zoom yang ini. Pahamnya sampai sini? Oke. Nah setelah kami tutup acara ini, kalian boleh langsung join ke link yang sudah dikasih oleh panitia melalui Telegram. Tadi kira-kira udah masuk belum linknya? Udah ada ya? Oke? Oke sip. Yaudah, mungkin acara kita pada hari ini cukup sampai sini dulu ya. Nanti kalian bakal masuk melaksanakan artikulasi dari prodi kalian masing-masing. Oke? Jadi kami mau pamit undur dulu. Ya, jangan lupa ketemu lagi besok. Tetap di jam 8 ya. Jangan lupa menggunakan baju I Love Palcontact. Ya. Ingat, kalau misalkan memang ada yang belum beli atau misalkan bajunya ada di Palembang, saya sekarang ada di dusun, itu kalian boleh lapor dulu ke panitia. Ya. Panitia atau ke kakak pembimbing kalian. Kira-kira bagaimana solusinya. Oke? Oke, saya sebagai MC Muhammad Edwin dan Saya Wina Utari Dewi. mohon maaf bila ada salah-salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami buka. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tiga, dua, satu. Siapa kita? Siapa kita? Kelompok berapa kita?
mantengin di YouTube, terima kasih banyak. So, karena tadi juga kan sudah banyak-banyak iklannya, jadi kita akan sedikit menghibur kalian dengan alunan-alunan lagu ya nggak, bersama Steven yang main gitar dan bersama saya yang akan nyanyi, Zahra. Oke. Jadi kita bakal nyanyi lagu Love Yourself by Justin Bieber. Akan gitar, kita bisa mulai. All the times that you're in a parade, all the clubs you get in using my name. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I am. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still cared a though. But you still hit my phone up. Baby, I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, see what deal was going on, but no, I know I'll better slip in on my own. Cause if you like the way that look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Rated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion's wrong, you try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still cared. No, but you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on, and I think we should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but no, I know I'll better slip in on my own. Cause if you like the way that look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on, cause baby, you should go and love yourself. Ba-da-ba-bum, ba-da-bum, ba-da-ba-ba, ba-da-bum, ba-da-ba-bum, ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da. Ba-da-ba-bum, ba-da-bum, ba-da-ba-bum, ba-da-bum, ba-da-ba-bum, ba-da-ba-ba-da-ba-ba-bum. All the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way that look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way that look that much, oh baby, you should go and love yourself.
sama aku Zahra, dan kali ini aku nggak sendirian. Tadi kan udah selesai dari live music, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Kak Nurul. Halo Kak. Kakak aja sih, kita ngobrol bakal sharing-sharing tentang pengalaman kita di PKKMB pada tahun sebelumnya. Iya. Jadi kita mau cerita pengalaman PKKMB kita dulu gitu kan. Kan kita beda angkatan nih. Kalau Kak Nurul angkatan 20. Nah, kalau aku kan angkatan 21. Kita bakal cerita gimana sih sharing-sharing pengalaman PKKMB kan. Nah, ini kita mulai dari pertama aja langsung ya. Jadi pas pertama kali daftar Palkomtek tuh kenapa? Pasti itu kan awal-awal alasan kita pertama. Kalau kenapa sih? Karena kalau kakak sendiri ya, karena dekat dari rumah kan, alasan kelas sih. Itu pasti kayak karena dekat rumah, ya. Kampusnya, Dan jadi 100% praktek, 100% internet. Itu pasti itu. Mungkin sama sih kalau aku tuh bukan karena dekat rumah, tapi memang itu sama Kak Nurul karena 100% praktek dan 100% internet. Karena aku tuh anaknya emang suka praktek, karena dulu SMK kan juga praktek, dan jadi udah kebiasaan kalau untuk belajar aku harus praktek dibanding materi gitu Kak. Lebih ke situ sih. Jadi berarti hampir sama lah Kak ya, karena memang lebih suka ke praktek. Nah, kebetulan juga kan kakak jurusan SI, kalau Zara desain komunikasi visual. Iya, beda jurusan kan. Tapi tetap kita masih ada banyak lebih ke praktek ya. Tapi yang jelas materi juga pasti perlu kan. Nah, pas awal-awal pertama masuk ke Palkomtek tuh gimana Kak ceritanya? Mungkin pas daftar gitu atau? Kalau kakak sendiri ya, kalau daftar pertama itu jelas ya ke AO kan. Waktu itu sama Mbak Wenti kalau Mbak. Kalau aku sama Kak Husni ya, aku masih ingat itu. Oh ya, Kak Husni juga kan jurusan DKV ya. Jadi mungkin disambungin ke Mbak Wenti SI ya. Iya, SI juga ya. Hanya sebuah kebetulan gitu ya. Kalau aku tuh awal-awal aku masih ingat cerita aku pertama kali tahu Palkomtek ini, aku naik transmusi. Biasanya aku nggak pernah naik transmusi, dan itu pertama kali aku naik transmusi. Aku dianterin bareng temen pas mau daftar. Terus hujan deres, tau lah kan naik transmusi hujan deres, masih nyebrang lagi kita kan pasti kan abis dari turun transmusi. Jadi pas nyampe di Palkomtek tuh kayak basah kuyup gitu kan. Itu seru sih menurut aku, karena itu pertama kali aku naik transmusi. Itu juga, dan pas ketemu sama administrasinya tuh asik banget gitu kan, karena memang mereka humble dan ramah juga gitu. Itu emang kebetulan Zahra pengen ke Palkom atau emang lagi keluar nih naik transmusi hujan mau berteduh gitu? Kebetulan aku menemukan kampus gitu kan. Enggak, emang kebetulan tuh lagi mau keliling-keliling nyari kampus yang cocok gitu. Jadi awal-awalnya nyari kampus-kampus lain. Terus abis itu terakhir tuh niatnya memang mau ke Palkomtek. Nah pas ke Palkomtek tuh nggak tahu kenapa emang rasanya sih kan Zahra udah milih tuh jurusannya kayaknya cocok di desain komunikasi visual. Nah setelah itu pas abis udah ngerasa gitu loh, udah ngerasa kayaknya ini cocok sama minat dan bakat juga gitu, sama skill yang Zahra punya. Ternyata alhamdulillah cocok sih gitu. Nah, kalau kakak? Kalau aku sih kemarin tuh emang pengen di sistem informasi sih. Karena sih mau bahas tapi gak usah ya. Nggak apa-apa emang ada apa nih kalau sistem informasi itu kenapa milih sistem informasi? Kalau sistem aku pikir sih karena kan aku udah senang matematika. Nah aku pikir tuh sistem informasi tuh nggak bahas kayak perhitungan gitu. Ternyata masih aja. Kayaknya ini alasan hampir beberapa alasan ini ya, mahasiswa Palkomtek tuh yang kayak mikir kayaknya masih belum belajar matematika, tapi masih ketemu juga. Iya ya. Aku tuh juga mikir desain juga nggak ada matematika, ternyata ada juga. Kayaknya itu alasan kita ngindarin matematika juga ternyata. Bisa dihindari matematika tuh. Kayaknya dalam hidup itu beriringan. Iya, desain pun ada loh Kak. Jadi ada yang namanya golden ratio gitu kan. Jadi masih bener-bener ngepelajarin matematika tuh emang masih ada di hidup kita sih. Bahkan sampai ke sistem informasi, desain juga ya Kak ya. Oke. Kalau alasan milih jurusan kan tadi itu Kakak lebih cocok ke situ. Kalau Zahra kan memang udah minat bakat dan skill ya. Oke, jadi pas kita udah daftar tuh kan pasti langsung dimasukin, udah daftar ke Palkomtek, kita dimasukin di grup. Biasanya kan grup, ya. grup Kita pasti dikasih kelompok-kelompok. Nah, pas pertama kali ketemu grup kelompok tuh gimana? Apa ada teman baru juga? Kalau pertama sih kan baru masuk grup satu angkatan kayak itu. Angkatan 20 aja.
Habis itu baru PKKMB itu dibagi kelompok-kelompoknya. Iya. Kemarin kelompok apa ya? Saya lupa deh. Soalnya itu lama udah lama. banget. Udah semester berapa sih Kak? Jadi sampai lupa kan kelompok berapa? 2000 berapa ya? Dari 2017 ya? 2018. 18. Berarti aku 2017. 3 tahun lalu gitu kan, 3 tahun lalu. Oh, berarti waktu itu kelompoknya di yang waktu masuk grup itu dikelompokin seluruh seluruh mahasiswa, terus kelompok untuk grup yang apa namanya? PKKMB. PKKMB. Terus dipencar lagi karena kan sesuai prodi kan ada DKP. Jadi yang prodi juga ya. Prodi juga. Oke, kalau aku nih agak beda nih ceritanya. Jadi awal masuk grup itu mungkin waktu pertama itu pas nggak tahu ya, banyak yang mungkin seneng sama nge-share cerita sendiri gitu kan. Jadi aku ikutan juga gitu. Aku nge-share diri aku sendiri. Ya gimana ya, aku pikir karena aku bercadar jadi aku mau ngasih first impression duluan gitu loh. Kalau aku tuh bercadar, maksud aku dalam arti nanti kalau punya teman-teman baru gak kaget gitu Kak. Jadi aku awalnya udah langsung kayak ngomong gitu, aku bercadar gini, tapi aku suka desain bla 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 gitu. Lebih ke situ. Terus juga sama kayak Kakak juga, waktu itu kan pasti kita dibagi 3 berarti ya. Intinya tuh kalau grup itu tuh, kalau di grup WA di share kalau di grup WA tuh yang yang bener-bener angkatan maba seluruhnya, terus yang kelompok kita untuk PKKMB sama buat yang prodi kan, yang satu prodi. Sama sih, hampir sama juga. Cuman yang lucu tuh di kelompok sih sebenarnya. Karena di kelompok tuh awal-awalnya sepi banget, kalau aku tuh punya cerita unik itu awal-awal sepi. Tapi lama-lama pas ketemu tuh nggak tahu, baru kayak nemu keluarga baru. Aku nggak salah ada sekelompok juga di sini. Oh bom. Waktu itu pernah sekelompok, nggak tahu. Aku rasa kayaknya seru gitu loh. Pas mulai PKKM gladi untuk PKKMB kan biasa kita disuruh nyiapin apa gitu kan. Ada syarat-syarat tertentu. Itu waktu itu di tahun Kakak juga nggak itu disuruh nyiapin kayak gitu? Kebetulan sih ya sama kita suruh nyiapin ada karung. Iya yang kayak gitu. Seru sih. Juga ini bekas teh gelas itu sama botol-botolnya suruh dikumpulin juga gitu. Tapi itu diisi beras kalau nggak salah. Iya sama-sama. Kan beda sama PKKMB tahun yang lalu sama tahun ini. Kebetulan ini pertama kali kita ngadain PKKMB online, share online ya. Iya, ini online. Sayang banget ya sebenarnya. Jadi mungkin masih seru, tapi kayaknya masih lebih seru kita deh kayaknya. Karena kan secara langsung tatap muka juga gitu kayak. Kalau aku lebih ke situ sih. Terus kalau soal teman baru nih Kak, pertama teman baru masih inget gak? Oh masih inget. Okay, kebetulan kalau teman baru aku tuh pertama kali itu Ayu. Karena itu sebelum PKKM, sebelum PKKMB kan ada matrikulasi dulu kan. Nah di situ aku kenal sama Ayu. Dan juga sih bukan matrikulasi aja sih, kalau kenal sama Ayu tuh pas tes dulu masuk sini tes Kakak. Ada pakai tes. Tes syarat tes kan. Nah, tesnya lo apa Kak? Soalnya kalau kami nggak ada tes. Kalau masuk universitas biasa, tes biasa aja. Nah, itu kenal sama Ayu, sama jurusan di kafe juga aku kenal sama Taning, Ayu. Kak Taning. Jadi lebih ke situ. Kalau Zahra tuh nggak ada tes sih, cuman emang pas pertama punya teman baru tuh mungkin pas sesi foto biasanya kan kita. Oh iya, ada sesi foto kalau sesi foto kan rame ngumpul. Dari awal-awalnya kan kita ngobrol dulu nih, ngobrol dari ngobrol di grup gitu kan. Terus pas ketemu, nanti ketemuan ya, nanti janjian ya gitu-gitu kan. Jadi lebih yang ke situ sih. Jadi banyak juga teman-teman, mungkin karena aku juga banyak yang gampang kenalin kan, dari identitas sudah kayak gini. Langsung juga kayak Zahra ya. Kakak juga kalau di kampus ngeliat Zahra, gampang gitu kayak ini Zahra ya. Tapi aku kadang-kadang aku terpaksa harus ngapalin nama temen yang lain kan. Aduh, jadi kadang-kadang berusaha juga buat kenal mereka, ngingetin nama mereka juga gitu kan, gak enak kalau disapa. Aduh, siapa ya? Kadang pernah. Oh iya. Jadi kadang-kadang manggilnya kayak cuman iya Mbak, iya Kak gitu. Padahal kan seangkatan. Ujung-ujungnya mereka manggil, aduh panggil kakak aja, jangan panggil kakak lah, jangan panggil Mbak, panggil nama. Aduh, namanya siapa? Lupa. Jadi yang kita lupa. Iya, itu yang paling unik sih kalau di aku sendiri kalau untuk teman baru ya. Cuman alhamdulillah kalau teman-teman baru nih
kalau ya kadang-kadang namanya ganti-ganti ya, kalau udah kenal kan bisa jadi ya gitu deh. kalau udah kenal kan udah tahu sifat-sifatnya, jadi ada yang mencar, ada yang masih bersahabatan sampai sekarang gitu. Jadi ya gitulah kalau untuk teman-teman baru. Nah, pengalaman nih kan kita PPKMB yang kemarin kan sama sekarang beda nih. Kita sharing aja nih, ceritain pas kalau nggak salah PPKMB tahun kemarin kita harus datangnya pagi ya. Iya, pagi jam 5. jam 6 jam 6-an lah. Udah ada di ini di kalau yang kampus. rumahnya jauh tuh pokoknya jam 5-an itu udah OTW. pada OTW. Kalau rumahnya jauh, kalau yang rumahnya dekat bisa udah OTW jam bawa tas karung isinya banyak nih. Nah, kalau itu pengalaman PKKMB gimana tuh? Kalau pengalaman kakak sih waktu itu disuruh datang pagi ya. Habis itu disuruh bawa tas karung, ada syarat-syaratnya tentu, dan pakai baju ya local contact juga sih. Dan kalau nggak salah tuh tergantung kelompoknya sih. Waktu itu kakak disuruh kuncir, kan dulu kakak nggak ini. Oh iya, belum pakai hijab ya. Terus kita disuruh ngantri, di absen dulu sama kita dicekin apa syarat-syaratnya aja udah lengkap belum kayak gitu. Udah habis itu disuruh baris, dan pas pertengahan siang hari itu kami bener-bener dijemur. Dijemur tengah-tengah hari panas-panas itu tuh. kayaknya sekitar jam 9 jam 10 itu ya. Kalau jam 10 sih mungkin lah apa namanya mulai agak panas-panas pas udah jam 12 jam 2 itu matahari di tengah-tengah panas. Tapi tahun Zara kemarin udah ada tenda ya? Iya, alhamdulillah di udah tahun tenda, kami tuh udah kipas. enak. jadi kalau yang di tahun Zahra tuh mungkin hampir sama juga, tapi bedanya alhamdulillah kita ada kipas, ada tenda gitu. Terus emang yang lebih nyakitin tuh duduk lesehan sih. Yang kakak juga duduk lesehan juga kan? Duduk lesehan, kan? Nah, itu kan duduk lesehan kita kayak sampai sore gitu ya. Itu Masya Allah capek juga loh. Apa ininya tuh pegel gitu duduk tuh kan. Mana kita kayak di aspal di parkiran, tapi gimana ya, mungkin ya walaupun capek dan tapi seru sih itu tapi seru sebenarnya, karena kita ntar tiba-tiba disuruh senam, pas pagi-pagi disuruh senam. Nanti yang aku inget tuh yang kita ada acara BNN, kalau kayak yang PKKMB ini kan juga ada. Kemarin BNN juga, kalau angkatan kakak kemarin BNN sama kayak ibu yang kemarin. Iya, ibunya masih sama. Ibunya masih sama gitu kan. Cuman karena mungkin online yang tahun ini kan agak susah ya. Jadi dia terpaksa harus ngasih materi aja. Tapi ibu tuh parah sih. Itu menurut aku yang paling seru di bagian kita PKKMB, karena sebelum kita dikasih materi tuh diajak senam ala-ala dia gitu loh. Itu tuh yang paling seru menurut aku, karena emang dia juga fun gitu. Cara ngejelasinnya juga kan kemarin kita bisa ngeliat kan gimana seru, dan bisa ngajak kita tuh ngerangkul gitu loh kalau ngomong gitu. Jadi enak kalau kita mau denger materi-materi tentang narkoba gitu. Dan menurut aku itu seru sih bagian itu. Dan juga sih kebetulan pas PKKMB kemarin tuh diadain di depan di parkiran motor ya, di parkiran motor kita disuruh berbaris sama lesehan, kalau ini jemur lagi. Iya itu, tapi masih panas juga sih Kak, walaupun pakai tenda ya, menurutku masih panas juga itu. Karena mungkin ya karena di luar juga kali ya, karena itu kan juga pengap gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh kita nggak yang bener-bener kepancar matahari banget gitu, jadi nggak otomatis yang berjemur gitu. Kalau kalian sih enak, kalau angkatan kakak pasti dijemur. Tapi kita pasti ngambil seru-seruannya lah ya. Terakhir tuh seru gitu. Ada pengalaman unik lain nggak gitu Kak? Misalnya mungkin kayak ada yang kemarin kan kita disuruh bikin yel-yel nih kalau PKKMB. Ini kan nggak ada ya yel-yel, ada nggak? Oh di TikTok ya? Oh di TikTok. Nah kalau kita kemarin kan kita ada yel-yel, ntar bakal ditampilin rame-rame gitu. Kalau yang tahun kakak gimana? Kalau kakak sih ada yel-yel, tapi itu langsung sih. Kalau kakak kan ada pembimbingnya, itu dikasih beberapa menit buat diskusi, buat yel-yel. Nanti setiap satu grup suruh maju ke depan dan disuruh nyanyi gitu. Kalau nggak salah kemarin lagi boomingnya yang Baby Shark gitu. Oh yang tahun-tahun itu lagi lagi musim Baby Shark. Kan di kelompok kakak nggak ada yang mau nunjuk tangan, dan kakak dengan pedenya tunjuk tangan dengan suara yang cempreng yang bisa dan diikut sama kelompok kakak.
kayak ngapain gitu kan, tapi ya udahlah kan gak ada yang nunjuk kan, berusaha pede gitu. Udah panas, malu. Kalau apa? Masih kita ya. Masih dong lagu ini yang mau lagi musim-musim Asian Game. Jadi waktu itu lagu lagu Via Valen meraih bintang yang Yo Ayo Yo itu. Dan alhamdulillah kita menang juara 1. Aku masih ingat nih ya. Kemarin kakak pembimbingnya siapa? Kalau enggak salah kakak tahun kemarin pembimbing. kebetulan kakak juga jadi ini sih kayak kakak pembimbing juga. Oh, kalau aku Mbak Novita. SI apa enggak salah ya? Iya, SI. Nah, kalau apa namanya? Kemarin tuh aku kelompok Dota 7 aku masih ingat. Kelompok Dota 7 terus juga alhamdulillah menang, terus itu makanya bagian dari kekeluargaannya tuh mungkin di situ kali ya pas menang ternyata tuh terus juga alhamdulillah nemui teman baru dari DKV juga baru, gitu. Pengalaman baru dan juga kita banyak kenal teman-teman kan jadi akrab. Bener. Nih yang terakhir nih Kak, perasaan setelah menjadi mahasiswa Palkomtek. Sekarang udah semester 7 kan. Udah semester 7. Kan udah pengalaman PKKMB aja kayaknya ada beberapa yang lupa gitu kan, tapi udah nggak kerasa. Jadi gimana perasaan Kakak setelah menjadi mahasiswa? Perasaan selama mahasiswa sih ya bangga ya jadi bisa jadi mahasiswa, terus juga banyak dapat pengalaman kayak ngikuti kegiatan-kegiatan yang di SMA atau sekolah sebelumnya mungkin belum ada, tapi kayak apa namanya ya ada mungkin di SMA kayak apa namanya ekstrakurikuler. Tapi kalau di kampus nih mungkin lebih ke kayak lebih pengalamannya tuh lebih banyak gitu. Terus kenal yang lain gitu, banyak relasi temen juga gitu. Ya itu sih aku mungkin lebih ke relasi temen karena pertemanan aku menurut aku sedikit ya, sedangkan setelah ngampus nih aku ngerasa pertemanan aku sudah mulai banyak gitu. Terus mungkin agak dramatis ya, ada pahit, ada manis pahitnya, ada yang apa namanya bahagia dan luka gitu loh yang aku rasain setelah menjadi mahasiswa gitu. Ada banyak pelajaran hidup aja sih menurut aku. Mungkin karena mau mendewasakan diri juga ya di umur-umur kayak gini kan. Terus juga belajarnya tuh gimana ya? Aku lebih tekun dibanding waktu mungkin kita SD, SMP, SMA tuh kayak masih santai-santai. Lebih kayak fokus bermain. Masih suka main gitu kan. Tapi kalau ngampus nih enggak, kita harus emang harus mulai serius gitu, tapi masih bisa enjoy juga ya dengan kita bener kata kakak kayak ekstrakurikuler. Kalau di sini kan kita jadinya UKM, kegiatan mahasiswa. Nah itu menurut aku itu di situ letak aku bisa enjoy dan happy sih kalau ini mengekspresikan diri juga gitu loh. Jadi aku bisa enjoy di mana aku seneng-seneng, tapi itu juga nggak sambil berhenti untuk show myself gitulah gitu situ sih. Jadi buat kalian nih maba-maba aktiflah dalam berorganisasi karena banyak banget manfaat buat organisasi. Benar. Selain itu kita di prodi mendapat relasi, banyak teman dan juga banyak banget ilmu yang kalian dapat. Benar banget. Mau itu di himpunan ataupun itu di UKM. Oke, mungkin segitu aja ya dari kita. Makasih banyak Kak cerita dan pengalamannya. Sama-sama Zara juga. Makasih sudah ngobrol-ngobrol. Oke, nanti kita akan kembali lagi ya. Bye.
balik lagi ya, dan kali ini kita bakal live musik lagi dan bakal nyanyikan lagu yang kayaknya udah menjadi lagu kebangsaan dari kami sih sebenarnya, lebih ke situ ya. Ini especially buat Kak Guntur dengan judul Menepi. Aku bakal jadi stand mic ya, jadi aku gak hafal tapi oke. Let's go Stephen. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus kupendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku dan sedikit menepi. Kau yang pernah singgah di sini, dan dulu kau ingatkan kembali Coba krunya ini semua. Woo! Stephen. Thank you.
kita lanjut ya. Jadi udah selesai nyanyi ini. Jadi kita mau reaction. Kita mau I'm hopeless in the crossfire. There's nowhere to go. I'm holding my desires. My heart overflows. The only direction that I'll ever need is a deeper connection that's leading me. And I'm lost in your love when you hold me. Just hold me, 'cause I don't wanna run from your heartbeat. Your heartbeat, no, 'cause I'm lost in your love.
searching for the answer to our trials. We came so far through our weakness. We found a love, even the stars between us won't. Oke, maaf teman-teman ya, tadi yang sebelumnya ada kesalahan dari saya, tapi mohon maaf. Maka dari itu ini sekaligus closing, kita akan nyanyikan lagu karena mumpung tadi ada kesalahan, jadi kita akan nyanyikan lagu Waktu Yang Salah. Oke. Mainkan Steve. Jangan tanyakan Oke, kita balik lagi kan karena salah kan, karena lagunya kan Waktu Yang Salah dan ini live ya, jadi ya mohon maaf kan. Ya karena nyesuaiin judul salah, jadi lagunya Waktu Yang Salah. Dan Stephen kebetulan tiba-tiba ngeblank di waktu yang salah. Jadi mohon maaf. Lanjut. Jangan tanyakan perasaanku jika kau tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita panjang yang pernah kulalui. Tolong yakinkan saja pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah.
bakal diumumin besok. Jangan lupa dan